Kita berdoa. Bersyukur dan bersyukur itulah yang kami lakukan dan yang harus kami sampaikan setiap hari kepadamu, Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk pagi hari ini. Di akhir pekan ini kami tetap boleh setia di hadapan-Mu dan semuanya karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan berkati dengan berlimpah. Terlebih ya Tuhan, di saat kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, kami percaya hikmat Tuhan akan terus mengalir, membukakan pintu-pintu rahasia kebenaran-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, itulah sukacita dan damai sejahtera kami yang kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, terima kasih saudaraku semuanya. Mari kembali kita membuka Alkitab kita, saudaraku, dari kitab Galatia. Pasalnya yang ke-6. Ya, mari Galatia pasal 6. Kita akan teruskan, saudaraku, kita masih berada di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Oke. Ya, saya akan membaca untuk kita pertama-tama. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa melihat Alkitabnya masing-masing. Saya akan membaca Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Saya ulang sekali lagi, ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat kemarin bahwa ayatnya yang ke-1 dan yang kedua ini menekankan kepada kebersamaan kita, tanggung jawab untuk kita bersama-sama, ya, bekerja sama di dalam pelayanan kita Bapak Ibu Saudara. Dan lanjut kepada ayatnya yang ketiga sampai ayat 5 menekankan kepada tanggung jawab pribadi, ya Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab pribadi kita, karena beberapa kali di situ sudah disampaikan, ya, seseorang, dirinya sendiri, tiap-tiap orang, ya, dan tiap-tiap orang dan seterusnya, tanggung jawabnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana kita sebagai panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, untuk bisa saling menanggung, saling menolong satu dengan yang lain. Tidak bisa lepas dari, ya, pertama-tama
tanggung jawab kita secara pribadi, ya, itu harus kita pastikan bahwa kita sendiri terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Allah. Karena dengan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran Allah, pengetahuan akan kebenaran Kristus, maka kita semua bertumbuh ke arah Dia, ke arah Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak berusaha untuk memuji-muji diri kita terhadap saudara kita. Kita tidak berusaha menjadi orang yang paling diutamakan. Kita tidak berusaha untuk merendahkan orang lain, terutama saudara-saudara kita, tapi kita memandang kita semua sama di hadapan Tuhan sebagai anggota-anggota tubuhnya yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sangat penting. Dan kebersamaan kita, ya, persekutuan kita, gereja kita, jemaat Tuhan harus terus dibangun di atas kebenaran yang kuat, yaitu kebenaran Allah. Bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran kita pribadi, tetapi kebenaran Allah. Karena kita semua adalah pengikut Kristus, maka posisi kita, ya, kedudukan kita di hadapan Allah adalah sama. Talenta kita yang berbeda, Bapak Ibu Saudara, amin. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan kita berbeda satu dengan yang lain, tetapi dasar kita untuk saling mendukung satu dengan yang lain, dasar kita berkomunikasi, fondasi kita untuk memandang sesama kita adalah sama, yaitu dikatakan di ayat 2 Galatia 6, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa karena kita mempunyai sekarang kita memiliki satu tuntunan, ya, satu arahan dan orientasi daripada pemikiran kita, ya, perasaan kita, hati kita, dan tujuan kita adalah sama. Nah, untuk tetap mempertahankan kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, hanya pertolongan dari Roh Kudus yang bisa tetap mengajar kita bagaimana kita tetap konsisten untuk mempunyai prinsip yang kuat dalam hal kita bisa saling membantu satu dengan yang lain dengan motivasi kasih Kristus. Ya, kita tidak bisa mempertahankan itu dengan pikiran kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita ini adalah orang-orang yang dulunya sudah mengalami kejatuhan. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dengan demikian kita memandang diri kita dalam hubungan dengan Adam yang berdosa, kita ini mempunyai kelemahan atau mempunyai kerentanan terhadap kejatuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan tadi di Galatia 6 ayatnya yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi ada saja Bapak Ibu Saudara pandangan yang keliru itu masuk ke dalam pikiran kita, ya, ketika kita berhadapan, memandang dan menilai sesama kita. Ada saja Bapak Ibu Saudara ruang di mana kita berpikir bahwa kita lebih benar, lebih hebat, lebih penting, ya, lebih utama, lebih pintar, dan macam-macam Bapak Ibu Saudara dari orang lain. Nah, siapa yang bisa mengendalikan cara berpikir yang negatif yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara?
Yang bisa mengendalikan itu secara konsisten adalah pertolongan dari Roh Kudus, amin, melalui firman-Nya. Karena kita ini, Bapak Ibu Saudara, adalah manusia yang mempunyai roh dan jiwa. Sehingga, saudara-saudara, firman Tuhanlah yang sanggup mengendalikan roh dan jiwa kita. Dan bahkan tindakan kita juga semuanya hanya karena pertolongan Roh Kudus semuanya bisa dikendalikan. Ya, karena buah roh adalah penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya kita harus selalu melihat realitanya. Amin. Kita harus melihat realitas daripada ya keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus melihat kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan yang ditebus oleh darah yang sama, darah Kristus Yesus. Amin. Dan yang dibangkitkan hidup kita oleh kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun kecenderungan berpikir, amin. Kecenderungan berpikir kita sama seperti Kristus memandang kita, dan demikian juga kita memandang sesama saudara kita. Bapak Ibu Saudara, itu bukan hal yang mudah dilakukan tanpa pertolongan dari firman Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, itu bukan hal yang mudah dilakukan. Karena tadi sudah saya katakan bahwa kita ini ya dalam hubungan dengan daging masa lalu kita mempunyai kecenderungan, kerentanan terhadap kejatuhan dan memandang diri kita lebih daripada orang lain atau memandang orang lain menjadi rendah, dan itu ada potensi di dalam setiap diri manusia. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, ya kita mempunyai satu panggilan atau satu pandangan, satu kekuatan untuk melihat realitas daripada kehidupan kita yang sama di hadapan Kristus Yesus melalui iman. Melalui iman kita kepada firman Tuhan, maka itulah yang mengendalikan mindset kita, cara berpikir kita untuk bisa memandang orang lain. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, kalau nanti ke depan, beberapa hari ke depan, ya minggu depan akan kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana dikatakan bahwa di dalam kasihlah seluruh perintah-perintah Tuhan tersimpul, ya kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu berdasarkan prinsip-prinsip, ya kita sebagai orang percaya harus mempunyai prinsip yang jelas, prinsip yang teguh, prinsip yang divalidasi oleh kebenaran Kristus, kebenaran kasih karunia Kristus, ya. Setiap apapun Bapak Ibu Saudara yang kita pikirkan, saudaraku, harus divalidasi oleh setiap kebenaran firman Allah, supaya itu mempunyai nilai yang terhubung dengan hubungan kita, relationship kita dengan Allah itu sendiri, dengan Tuhan kita yang mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya tidak mungkin manusia itu bisa secara konsisten dapat melihat dan berpikir dengan jujur tentang dirinya sendiri sebagaimana Allah memandang, ya, atau menilai, tanpa kita memperhadapkan diri kita kepada setiap kebenaran firman-Nya, ya. Saudaraku, karena itu supaya apa yang dikatakan Paulus tadi di ayatnya yang keempat itu, Galatia pasal 6 ayat 4 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, ya, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Tidak
berlindung Bapak Ibu Saudara di balik keadaan orang lain, tetapi kita melihat realitas bahwa kita ini semua adalah anggota tubuh Kristus yang dipersatukan, mempunyai nilai yang sama di hadapan Allah, dan juga memperoleh dasar yang sama di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah keluarga Allah yang sama. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah supaya kita tidak terlalu jauh melangkah, menilai dan menganggap diri kita terhadap sesuatu hal, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus berpikir menjadi bijaksana. Amin. Dan bijaksana yang daripada Tuhan, hikmat Tuhanlah yang membuat kita semua mempunyai dasar pijakan berpikir menjadi bijaksana untuk belajar memahami orang lain. Tanpa pertolongan firman Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita semua mempunyai kecenderungan tanpa kita sadari bahwa kita sudah menilai atau menganggap diri kita lebih penting, lebih bijaksana, dan lebih segala-galanya daripada orang lain. Jadi kepantasan itu, Bapak Ibu Saudara, kepantasan itu kita bisa secara objektif bisa melihatnya, memandangnya, memahaminya di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai standar yang tertinggi di hadapan Tuhan untuk bisa menentukan pilihan kita, karena kita diajar dan dilatih terus untuk berpikir sama seperti Kristus. Bagaimana Kristus memikirkan tentang diri kita, demikian juga kita memikirkan tentang orang lain di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu mari kita akan lihat di dalam Filipi pasal 2. Mari kita membuka Alkitab kita. Saudaraku, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, kita akan membaca mulai dari ayat 1. Di dalam Filipi pasal 2 ini menegaskan pentingnya kesatuan. Kesatuan hati kita sebagai orang-orang percaya sangat penting kita jaga supaya kita satu suara, satu suara, satu nada untuk memuliakan Tuhan kita. Amin. Nah, mari kita lihat di Filipi pasal 2, saudara-saudaraku. Filipi pasal 2 di perikop yang pertama dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Di situ tertulis nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Amin. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada nasihat daripada Tuhan kepada kita anak-anaknya, dan kita membutuhkan ini. Kita sangat membutuhkan nasihat Tuhan ini, dan semuanya kita memerlukan nasihat daripada firman Tuhan ini untuk kita bisa mampu menjalani kehidupan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita tetap satu suara memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membaca dari ayat 1, saudara. Filipi pasal 2, mulai dari ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Amin. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Amin. Bapak Ibu Saudara, semuanya karena di dalam Kristus. Jadi kita harus memandang diri kita pertama-tama, kita ini mempunyai kacamata, cara pandang, prinsip yang teguh bahwa kita ini melihat diri kita semuanya adalah ada di dalam Kristus. Amin. Karena itulah identitas kita Bapak Ibu Saudara. Identitas kita bukan siapa kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak yang kita miliki, yang kita kumpulkan, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang bersifat sementara
bukan itu identitas kita di hadapan Allah. Karena itu bersifat sementara dan semuanya juga akan ditinggalkan begitu saja kalau sudah tiba waktunya kita pergi ya berjumpa dengan Tuhan kita suatu hari kelak. Jadi saudaraku, apa yang tetap dan apa yang stabil dan apa yang konsisten ada di hadapan Tuhan tentang keberadaan diri kita adalah sebagaimana kita melihat bahwa firman Tuhan katakan kita sudah berada di dalam Kristus. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, persaudaraan yang sejati, yang tidak bisa dipisahkan oleh kuasa apapun, kuasa maut sekalipun, kuasa iblis, setan, dan persoalan, pencobaan, ujian iman, permasalahan apapun yang kita hadapi di dunia ini, firman Tuhan mengatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi, karena di dalam Kristus semuanya itu ada, ya, Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai potensi untuk, ya, dikatakan di ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah seorang dengan rendah hati, amin, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, dunia tidak mempunyai prinsip yang sangat berharga seperti ini. Tidak mempunyai satu anggapan, pandangan bahwa orang lain yang lebih utama dari dirinya. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Semua orang di dunia ini berpikir saya harus duluan, orang lain boleh belakangan. Kan begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, itulah yang terbalik-balik dari pikiran Kristus. Kalau pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudara, pikiran surgawi, ya, ditanamkan dan dinyatakan, ya, di atas kayu salib itu Bapak Ibu Saudara, pengorbanannya, kematiannya, ya, saudaraku, dan nyawanya dikorbankan demi mengutamakan orang lain, mengutamakan saudara dan saya, ya, lebih daripada dirinya sendiri. Jadi saudaraku, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa dan tidak mungkin bisa selesai kita pelajari terus Bapak Ibu Saudara, tapi kita terus bertumbuh di dalamnya. Amin. Kita terus bergerak di dalam prinsip yang teguh ini, yang kuat ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dikatakan di situ tadi, supaya sebaliknya, ya, hendaklah tiap-tiap orang dengan rendah hati, amin, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin manusia bisa mengusahakan itu. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, ya, kepintaran, ya, segala pengetahuan, kesanggupan, ya, usaha manusia, kerja keras manusia tidak akan bisa menciptakan suatu prinsip yang mulia seperti yang dikatakan tadi bahwa memandang, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, hanya karena pertolongan Roh Kudus, ya, di dalam Kristus Yesus yang dapat, ya, memberikan kepada kita suatu pandangan, perspektif yang tinggi di dalam kebenaran Allah. Bagaimana kita dengan rendah hati mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat, ya, dengan demikian dikatakan tadi di ayatnya yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Ya, disinilah kita berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus di dalam persekutuan kita. Saudaraku, bagaimana hubungannya tadi? Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, dengan demikian kami memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Hukum kasih ini Bapak Ibu Saudaraku ditunjukkan oleh firman Allah, bagaimana kita merendahkan hati kita di hadapan sesama kita. Bapak Ibu Saudaraku, ya, mengalah itu bukan berarti kalah. Amin, Bapak Ibu Saudara, tapi kita memberikan waktu bagi orang lain untuk memikirkan apa yang benar yang kita sampaikan kepada mereka. Ya, sekali lagi, mengalah itu bukan berarti kalah, tetapi memberikan waktu sebagaimana Tuhan memberikan waktu kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertumbuh, memperbaiki diri kita, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah. Demikian juga kita harus ya melatih diri kita untuk sabar, memberikan kesempatan kepada orang lain, ya, kepada keluarga kita, kepada sesama kita, kepada saudara seiman kita, untuk sama-sama bisa menjalani proses pertumbuhan iman dan pendewasaan rohani yang Tuhan kehendaki di antara sesama kita. Amin. Dan itu Bapak Ibu Saudara haruslah disertai dengan kerendahan hati dan mau terus diajar dan dilatih oleh firman Allah. Jadi saudaraku, ya, sama seperti Kristus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita lihat dulu ayat selanjutnya. Di ayatnya yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang memenuhi sukacita kita? Ya, di ayatnya yang kedua tadi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, kata Rasul Paulus. Ya, yang sebenarnya ini bukan berbicara tentang kesenangan pribadi Rasul Paulus, karena firman Tuhan ini diinspirasikan. Firman Tuhan ini diilhami oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya ini adalah perkataan Allah sendiri, dan ini adalah merupakan sifat karakteristik daripada Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yaitu dikatakan di ayatnya yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita mempunyai cara berpikir, paradigma, ya, cara memandang, cara menilai, dan cara bergerak, Bapak Ibu Saudaraku, cara beroperasi di dalam kehidupan kita ini. Kita mempunyai di satu patokan di mana dikatakan supaya kita di dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kata hendaklah di sini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ya, karena di sini ya firman Tuhan tidak memaksa, ya, tidak mengebius Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang percaya diminta untuk mengembangkan kesadaran diri. Ya, tidak ada yang terpaksa dan tidak ada yang memaksa, tidak ada yang dipaksa, Bapak Ibu Saudara, tapi semuanya kita lakukan dengan kesadaran kita sendiri karena kita memahami firman Allah. Amin. Tanggung jawab yang kita lakukan itu didorong oleh motivasi karena kasih Allah di dalam Kristus Yesus, pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menggerakkan ya motivasi kita mengapa kita melakukan sesuatu terhadap saudara-saudara kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan dikatakan hendaklah ya lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidaklah mungkin hal yang demikian bisa dialami oleh seseorang tanpa ya
memberikan dirinya atau tanpa suatu pengalaman melalui proses yang panjang mengikut dan menaati Tuhan Yesus. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini kita lihat ya kitab Filipi ini, saudaraku, ditulis oleh Rasul Paulus dari keadaan di mana dia dipenjara karena Injil Kristus, karena memberitakan kabar baik tentang Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sudah mendekati di mana dia usianya sudah tua, sudah ujur Bapak Ibu Saudara. Dan di situ dia katakan bahwa ya dari pengalamannya yang sangat luar biasa, maka kunci keberhasilan di dalam menjaga keseimbangan dalam persekutuan kita, ya, supaya sempurnalah sukacitaku, sukacita kita bersama, maka kita harus menaruh mindset daripada Tuhan, bukan pikiran kita sendiri, ya, bukan pikiran manusia, bukan pikiran dunia Bapak Ibu Saudara. Pikiran dunia itu membawa perpecahan. Pikiran dunia itu ya meninggikan ego, ya, tetapi pikiran Kristus meninggikan kesatuan dan memuliakan namanya di antara kita semuanya. Amin. Nah, saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, ya, ini adalah merupakan penegasan daripada mengapa Allah mendemonstrasikan kerendahan hatinya sebagai manusia. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini ada hubungan yang sangat erat sekali antara Allah ya sebagai pencipta langit dan bumi, Allah yang penguasa ya bumi, penguasa ciptaan dan segala sesuatu yang ada, yang memberikan kehidupan, Bapak Ibu Saudara, dalam hubungannya dengan dirinya sebagai manusia, ya dikatakan di situ yang walaupun dalam rupa Allah ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ada yang dilepas Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, ada yang dilepaskan oleh Allah ya supaya bisa kasihnya dialami oleh orang lain, oleh manusia. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta, tetapi dia mau menjadi ciptaan. Supaya apa? Ya supaya manusia bisa diselamatkan, amin. Kalau tidak demikian, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan Yesus berpikir bahwa dia mempertahankan dirinya sebagai Tuhan, mana bisa Tuhan disalibkan? Mana bisa Allah disalibkan Bapak Ibu Saudaraku? Hanya karena dia mau menjadi manusia merendahkan dirinya, maka dengan demikian proses penebusan itu bisa terjadi. Amin. Penebusan akan segala dosa kita. Kita lihat seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Di ayatnya yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, keteladanan itu dimulai dari pemimpin, dari Yesus Kristus sebagai teladan kita, Yesus Kristus sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggotanya. Yesus Kristus menunjukkan pengorbanan terlebih dahulu, ya, supaya kita mengerti ya bagaimana Allah bisa menjadi manusia, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagaimana Allah menunjukkan kerendahan hati yang tidak berasal dari dunia ini. Tidak ada manusia yang bisa mengusahakan kasih seperti yang ditunjukkan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Karena dia bukan yang bersalah, bukan Yesus Kristus anak Allah, bukan dia yang melanggar perintah Tuhan, tetapi kita manusia yang
berkhianat kepada Allah, tetapi Yesus yang harus menanggung hukuman kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hukum di dunia ini yang bisa disamakan dengan hukum kasih yang datang daripada Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Bapak Ibu Saudara, supaya kita diselamatkan, supaya kita pasti diselamatkan masuk sorga, dan kita hidup di dalam segala berkat yang terhubung dengan hubungan kita, relationship kita, persekutuan kita dengan Allah dan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itulah maka kita lihat di sini dikatakan bahwa dengan kenyataan di mana Kristus Yesus taat sampai mati, Bapak Ibu Saudara. Amin. Demikian juga saudara dan saya ya harus mempersembahkan diri kita, bagaimana kita ya memiliki ketaatan yang terus disempurnakan sampai kita pun meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus menjamin diri kita, ya bukan menjamin orang lain. Kita tidak bisa menjamin orang lain. Kita hanya bisa menjamin diri kita sendiri di atas kebenaran firman Tuhan, taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara dan saya tidak akan bisa mencapai kesetaraan dengan motivasi kasih yang ada dalam Kristus Yesus yang sempurna, tapi kita terus disempurnakan oleh karena kasih karunia-Nya. Amin. Dan itu adalah suatu kepastian yang kita miliki sebagai pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Ketika kita menjalani setiap hari kehidupan kita bersama dengan Kristus dan semua saudara-saudara seiman kita. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang ke-9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi Hakim yang adil? Bapak Ibu Saudara, ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebab Yesus Kristus telah menunjukkan kerendahan hatinya yang sempurna di hadapan Allah. Maka Yesus pun ditinggikan oleh karena pengorbanannya. Karena kasih adalah pengorbanan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sudah biasa mendengar apalah artinya cinta tanpa pengorbanan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita mempunyai arti daripada kasih Allah di dalam Kristus Yesus melalui suatu peristiwa ya yang nyata di dalam sejarah kehidupan manusia yang tertinggi, yang paling spesifik. Peristiwa yang kita kenang dan kita syukuri adalah tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga dikatakan, oleh karena itulah namanya, ya di ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa peninggian itu datangnya dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Manusia yang meninggikan dirinya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah akan ditinggikan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita di akhir pekan ini. Segala berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, memenuhi apa yang kita perlukan supaya kita bisa tetap hidup setia dan taat kepada kehendak-Nya. Amin. Meski banyak persoalan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, ingatlah Yesus Kristus Tuhan kita telah ditinggikan dan kita pun akan ditinggikan, dinaikkan bersama-sama dengan Kristus Yesus yang menjadi penopang dan dasar kebenaran kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami
mempunyai waktu yang kurang, dan kami ingin supaya waktu yang Tuhan berikan bagi kami di hari-hari mendatang akan kami pergunakan, akan kami pakai semata-mata untuk terus belajar menjadi orang-orang yang setia. Karena di dalam kesetiaan Kristus itulah kami memiliki sukacita yang terus disempurnakan. Dunia ini sering mengecewakan, tapi Yesus Kristus Tuhan kami, di dalam kasih-Mu kami mempunyai sukacita dan damai sejahtera yang abadi. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bergabung bersama-sama dalam ibadah doa pagi kami, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, melimpahkan segala kesehatan yang baik, berkat dan rezeki, kecukupan yang daripada Tuhan di dalam kasih-Mu yang sempurna. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam semuanya. Salam kudus buat kita. Amin. Kita jumpa minggu depan lagi. Kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya.